Skandal Jeffrey Epstein itu ternyata lebih dari sekedar berita kriminal biasa loh. Ada sebuah analisis ideologis yang cukup provokatif yang berpendapat kalau semua ini adalah cerminan dari peradaban yang sedang runtuh. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah argumen tersebut satu persatu. Analisis yang mau kita dalami ini mulainya dari sini, dengan sebuah pertanyaan yang, bikin mikir. Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita buat berpikir, gimana kalau semua kejahatan yang terungkap ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih dalam, yang menyangkut peradaban kita secara keseluruhan. Oke, jadi ini dia inti argumennya. Skandal Epstein itu bukan kejadian aneh yang muncul tiba-tiba, tapi justru cerminan dari krisis moral dan spiritual yang mendalam di dunia barat. Sekarang, yuk kita lihat gimana argumen ini dibangun bagian per bagian. Pertama, analisis ini melihat skandal Epstein bukan cuma sebagai tindakan individu yang jahat, tapi sebagai bukti dari kegagalan budaya. Jadi ini bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem nilai yang justru memungkinkan orang seperti Epstein ini bisa muncul dan bahkan berjaya. Dan disinilah kita sampai ke klaim utamanya. Menurut sumber ini, akar masalahnya adalah pemisahan antara agama dan kehidupan sehari-hari, yang akhirnya menciptakan kekosongan moral. Skandal ini, kalau dilihat dari sudut pandang ini, ya, jadi konsekuensi logis dari masyarakat yang sudah kehilangan kompas spiritualnya. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ke akar filosofis dari argumen ini. Analisis ini nggak cuma menyalahkan kurangnya agama, tapi juga menunjuk langsung ke definisi kebahagiaan yang dianut oleh peradaban barat sebagai biang keladinya. Coba deh perhatiin istilah kunci ini, Fasluddin an al-Haya. Ini bisa dibilang jantung dari keseluruhan argumennya. Gagasannya sebelumnya sederhana. Ketika spiritualitas itu dipisahkan dari kehidupan publik dan pribadi, ya yang tersisa cuma pengejaran materi tanpa henti. Nah, kutipan ini benar-benar ngejelasin poin Tani. Sumber ini berpendapat bahwa dalam pandangan dunia seperti ini, nilai seseorang itu diukur dari seberapa banyak kesenangan fisik yang bisa dia dapatkan. Moralitas malah dianggap jadi penghalang, bukan panduan. Manusia jadi direduksi, dianggap cuma sekumpulan naluri saja. Oke, dari filosofi, kita geser sedikit ke politik. Menurut analisis ini, Pulau Epstein itu bukan sekedar tempat liburan buat para elit. Justru sebaliknya, pulau itu katanya punya tujuan yang jauh lebih gelap dan strategis. Jadi poin pentingnya tuh ini. Pulau itu diklaim sebagai sebuah operasi intelijen yang sistematis. Ini bukan soal pesta, tapi soal jebakan. Tujuannya menurut sumber ini adalah untuk ngumpulin bahan yang bisa dipakai buat mengendalikan orang-orang paling berkuasa di dunia. Dan disinilah analisisnya jadi makin spesifik dan, ya, kontroversial. Dinyatakan secara terbuka kalau operasi pemerasan ini adalah alat yang dipakai oleh lobi Zionis untuk mempengaruhi politik Amerika, dengan tuduhan yang secara eksplisit mengarah ke Badan Intelijen Israel, yaitu Mossad. Ini pertanyaan yang logis banget kan? Risikonya kan besar sekali kenapa ada orang yang mau terlibat. Nah, jawaban dari analisis ini membawa kita kembali ke argumen filosofis yang kita bahas di awal tadi. Dan inilah jawabannya. Menurut sumber ini, mereka nekat mengambil risiko itu karena dalam sistem nilai mereka, mendapatkan kesenangan fisik itu adalah tujuan tertinggi. Kalau nggak ada lagi batasan moral atau spiritual yang lebih tinggi, risiko diperas itu kelihatannya lebih kecil dibandingin sama janji kepuasan sesaat. Terus apa dampaknya buat masyarakat luas? Menurut analisis ini, konsekuensinya itu jauh lebih besar dari sekedar orang-orang yang terlibat. Skandal ini dituding telah mengguncang fondasi kepercayaan sosial di dunia barat. Intinya, skandal ini menciptakan jurang yang dalam. Di satu sisi, ada masyarakat umum yang ngeri dan kaget dengan kebejatan yang terungkap. Di sisi lain, ada para elit yang seolah-olah hidup dengan aturan yang sama sekali berbeda. Jurang ini, menurut argumen tersebut, jadi makin lebar. Grafik ini secara visual nunjukin argumen dari sumber tersebut. Setiap kali skandal seperti ini terungkap, kepercayaan publik kepada para pemimpin dan institusi langsung anjlok. Sebaliknya, persepsi bahwa kaum elit itu korup dan gak bermoral langsung meroket. Dan inilah, menurut analisis ini, konsekuensi politik terbesarnya. Ketika orang udah gak percaya lagi sama para pemimpin yang dihasilkan oleh sebuah sistem, mereka akan mulai kehilangan kepercayaan pada sistem itu sendiri. Skandal ini, menurut argumen tersebut, bukan cuma menodai individu, tapi juga mendelegitimasi seluruh konsep demokrasi barat. Nah, di bagian terakhir ini, analisisnya nggak cuma berhenti di kritik. Ia juga melihat krisis ini sebagai sebuah titik balik, sebuah momen yang membuka pintu bagi alternatif-alternatif baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Sumber ini mengidentifikasi ada dua kekuatan utama yang bersaing untuk mengisi kekosongan moral ini. Di satu sisi, ada kelompok kanan konservatif yang mencoba merebut kembali narasi moral.
Di sisi lain, analisis ini memposisikan Islam bukan cuma sebagai solusi moral, tapi sebagai sebuah alternatif peradaban yang utuh. Jadi, inilah kesimpulan akhir dan seruan dari sumber tersebut. Momen krisis di Barat ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk menawarkan Islam sebagai jalan keluar. Ungkapan kuil Barat sedang runtuh itu dipakai untuk nandain kalau ini bukan cuma masalah politik, tapi keruntuhan peradaban. Dan kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini yang seolah merangkum seluruh pandangan dunia dari analisis yang kita bedah. Pertanyaan ini nggak mencari jawaban yang gampang, tapi justru memaksa kita untuk merenungkan gagasan tentang pergeseran peradaban dan masa depan seperti apa yang mungkin menanti di tengah krisis kepercayaan yang mendalam ini.